تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin, sidang Jumat a'azzani Allahu wa iyyakum. Yang pertama dan yang utama, senantiasa kita memulai khutbah kita dengan kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah tempat kita menggantungkan segala hal. Nasib kita, masa depan kita, rezeki kita, jodoh kita, bahkan sekecil langkah kaki kita pun kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika menuju masjid dari rumah yang kita baca adalah bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah saya bertawakal, saya berserah diri, saya serahkan semua langkah kaki saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah pantas Allah Subhanahu wa taala dipuji di awal setiap khutbah. Allah Subhanahu wa taala dipuji di awal setiap kajian, di awal setiap rapat dan pertemuan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatur kita semua. Kemudian setelah kita memuji Allah, tak lupa kita sampaikan salawat serta salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas jalan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Jemaah kaum muslimin, sidang Jumat azanillahu wa iyyakum. Kita berada di hari-hari yang menuntut kesabaran, di mana kebanyakan orang kita lihat mengeluh, kebanyakan orang merasa susah, kebanyakan orang merasa dizalimi. Adapun kita umat Islam ahlu sunnah wal jamaah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senang alhamdulillah, susah pun alhamdulillah. Ketika kondisi senang, Nabi ajarkan kalimat alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya amal soleh bisa sempurna dan terlaksana. Ketika susah, ketika sempit, ketika ditimpa musibah, ketika ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, Nabi pun ajarkan kalimat alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisi. Oleh karena itu jemaah kaum muslimin, sidang Jumat azanillahu wa iyyakum, kita di hari-hari di mana orang-orang mengeluhkan melemahnya nilai rupiah, bahkan nilai dolar sampai tembus 18.000 rupiah. Kita di hari-hari di mana orang-orang merasa dizolimi oleh pemerintah. Kita di hari-hari di mana orang-orang menyeru untuk melakukan perubahan. Bahkan beberapa hari yang lalu kalau kita lihat
berita-berita yang ada di antara sebagian kelompok mahasiswa menuntut pemerintah dan mengancam kalau selama 18 hari ekonomi Indonesia terus melemah, maka kami akan melakukan reformasi jilid 2. Maka jemaah kaum muslimin, sidang Jumat azanillahu wa iyyakum, bagaimana kaum muslimin kita Ahlus Sunnah wal Jamaah menyikapi kondisi yang seperti ini? Apakah kita akan ikut arus, ikut-ikutan mengeluh, ikut-ikutan mencela, ikut-ikutan mengkritik seakan-akan kita adalah ahli? Atau kita mengikuti nasihat para ulama? Bagaimana para ulama menasehati kita agar kita Ahlus Sunnah, awamnya maupun orang-orang yang berilmunya, mengikuti dasar-dasar, prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menyikapi pemimpinnya. Di antara jamaah kaum muslimin, sidang Jumat azanillahu wa iyyakum, beberapa waktu yang lalu, ketika seorang ustadz menasehati jamaahnya, menasehati audiensnya, menasehati masyarakat, yang bunyinya kurang lebih, Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur rizkimu ketika dolar itu nilainya 6.000 rupiah. Begitu pula Allah juga yang mengatur rizkimu ketika nilai dolar itu 18.000 rupiah. Maka kalimat seperti ini memunculkan pra kontra di tengah kaum muslimin. Pertanyaannya jemaah kaum muslimin, sidang Jumat azanillahu wa iyyakum, apakah benar kalimat ini sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Maka jawabannya tidak ada sedikit pun keraguan bahwasanya kalimat seperti itulah prinsip yang dipegang teguh oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah meyakini bahwasanya rezeki kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah menjamin rezeki kita sampai nyawa kita keluar dari kerongkongan. Allah jamin rezeki kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Hud ayat 6. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah satu binatang pun di atas permukaan bumi ini kecuali Allah sudah jamin rezekinya satu persatu. Anaknya Allah jamin, ibunya Allah jamin, bapaknya Allah jamin, cucunya Allah jamin, cicitnya Allah jamin, semua per individu Allah jamin rezekinya. Maka kalimat seperti itu sudah sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan tetapi kalimat-kalimat seperti itu tidak disukai oleh orang-orang yang berakidah Khawarij, orang-orang yang suka menentang, orang-orang yang suka perpecahan dan keributan. Ketika kalimat itu dilontarkan kepada masyarakat, tujuannya agar masyarakat sabar, agar masyarakat tenang, agar masyarakat tidak panik berlebihan. Tetapi direspon oleh sebahagian kaum bahwasanya kalimat itu sebagai kalimat yang nirempati. Kalimat yang tidak mengerti perasaan masyarakat bawah. Padahal jemaah kaum muslimin, sidang Jumat azanillahu wa iyyakum, di antara prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah, salah satunya yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala, beliau mengatakan, idza kunna inda waliyil amr kunna lil 'ammah. Kalau kita sedang berada di hadapan waliul amr, di hadapan para pemimpin, di hadapan para pemangku jabatan, kita sedang berada di hadapan mereka, maka kita membela rakyat. Kemudian lanjutannya, wa idza kunna indal 'ammah kunna liwaliyil amr. Kalau kita sedang ngomong di hadapan rakyat, di hadapan masyarakat, maka yang kita bela adalah pemimpin kita. Seperti itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi orang-orang yang tercemar akidahnya dengan pemikiran-pemikiran Khawarij, dibalik mereka menjatuhkan pemimpin, menjelek-jelekkan pemimpin, menceritakan keburukan pemimpin di hadapan rakyat, di media-media sosial, di kanal-kanal umum, bahkan di mimbar-mimbar Jumat.
mereka menjatuhkan kehormatan pemimpin. Akan tetapi ketika di hadapan pemimpinnya langsung mereka bermanis kata, bermanis ucap, seakan-akan di hadapan rakyat mereka adalah pahlawan yang membela kepentingan rakyat. Padahal sejatinya jamaah kaum muslimin, sidang Jumat azanillahu wa iyyakum, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang tidak faham prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekali lagi, prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau kita sedang berada di hadapan para penguasa, di hadapan para pemimpin, maka kita membela rakyat, kita nasihati mereka, kita sampaikan bahwasanya ini zalim, ini tidak benar, ini demi kemaslahatan umum, ini demi rakyat kita. Itu di hadapan pemimpin. Kemudian ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di hadapan rakyat, maka dia membela pemimpin. Doakan kebaikan untuk pemimpin, masih banyak kebaikan-kebaikannya, masih banyak jasa-jasanya, bersabar atas kezalimannya. Seperti itulah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau bahasa bimanya, tatando dodohoma pemimpin, tatando dodohoma pemangku jabatan, ndai bela rakyat. Akan tetapi tetando rakyat di hadapan umum, di media-media sosial, ndai bela pemimpin. Kenapa? Agar tercipta stabilitas. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat membenci perpecahan dan pertumpahan darah. Oleh karena itu jamaah kaum muslimin, sidang Jumat azanillahu wa iyyakum, prinsip tadi diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hadis ini banyak disalahfahami oleh orang-orang yang berpaham suka memberontak, suka menimbulkan keributan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair." Seafdal-afdalnya jihad, sehebat-hebatnya jihad, setop-topnya jihad adalah kalimat hak, ucapan yang benar di hadapan pemimpin yang zalim. Sebahagian orang gagal faham dengan hadis ini. Mereka memahami bahwasanya hadis ini memerintahkan kita untuk menyampaikan kebenaran di mana saja letaknya tanpa memikirkan efek di belakangnya. Kalau kita lihat jemaah kaum muslimin, sidang Jumat azanillahu wa iyyakum, sebenarnya maksud hadis tadi, maksud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama, inda sultanin jair, inda artinya di hadapan. Maka dia menegakkan kalimat yang benar, menegakkan nasihat yang baik, menegakkan nasihat agar tidak zalim. Kapan? Di hadapan penguasa, bukan di hadapan rakyat agar rakyat membenci penguasanya, bukan di halayak umum agar rakyat makin bergerak dan melakukan reformasi dan semisalnya. Maka ini sangat jauh dari prinsip kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekali lagi, prinsip kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, idza kunna 'inda waliyil amr kunna lil 'ammah. Kalau kita sedang duduk, sedang bersama para pemimpin, maka kita membela rakyat, kita nasihati mereka, kita nasihati terhadap kezaliman-kezaliman mereka. Wa idza kunna 'indal 'ammah kunna liwaliyil amr. Dan ketika kita di hadapan rakyat, maka kita membela pemimpin kita. Kita nasihati masyarakat untuk bersabar, kita nasihati masyarakat untuk memaklumi kondisi yang ada sambil meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jemaah kaum muslimin, sidang Jumat azanillahu wa iyyakum, seruan untuk melakukan reformasi, seruan untuk melakukan demonstrasi, seruan untuk melakukan aksi-aksi yang semisalnya. Justru dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, seruan-seruan seperti itu lebih banyak mendatangkan mudarat ketimbang kebaikan yang didatangkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati kita sebagai rakyat biasa. Maka kesempatan khutbah ini adalah kesempatan di mana kita berhadapan dengan rakyat. Ketika kita berhadapan dengan rakyat, kita tenangkan mereka, kita nasihati mereka dengan kesabaran, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir." Barang siapa
di antara kalian yang melihat sesuatu yang tidak kalian suka, melihat sesuatu yang kalian benci ada pada pemimpin kalian, entah dia zalim, entah kebijakan yang tidak pro rakyat dan semisalnya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Falyasbir, maka hendaklah dia bersabar. Oleh karena itu, jamaah kaum muslimin, sidang Jumat azanillahu wa iyyakum, kita di masa fitnah, masa-masa ujian datang bertubi-tubi, di mana masa-masa fitnah ini mengungkap bagaimana kondisi asli seseorang, bahkan kondisi akidahnya semakin terlihat. Orang-orang yang banyak mengaku kami di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kami di atas manhaj salaf, tetapi selalu menyeru kepada masyarakat terhadap keributan, selalu menyeru masyarakat terhadap pemberontakan, selalu menyeru kepada masyarakat terhadap pergerakan dan semisalnya. Maka ini sangat jauh dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita lihat perkataan yang mulia oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika sahabat yang mulia Yazid bin Muawiyah naik memegang tanduk kepemimpinan, apa yang beliau katakan? In kana khairan radina wa in kana syarran sabarna. Kalau pemimpin yang naik sekarang dia berbuat baik, dia berlaku adil, kita ridhoi dia, kita senang sama dia. Wa in kana syarran, kalau misalnya setelah dia naik keburukan yang muncul, kebijakan-kebijakan yang tidak baik diterapkan di tengah-tengah kita, sabarna, maka kita bersabar atas kezaliman tersebut. Oleh karena itu, jamaah kaum muslimin, sidang Jumat azanillahu wa iyyakum, Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati kita jauh-jauh hari tentang bagaimana kita bersikap terhadap pemimpin kita, bagaimana akidah Ahlus Sunnah mengedepankan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah sesuai dengan yang diajarkan oleh para ulama. Salah satunya adalah ketika kita berada di hadapan para pemimpin, maka kita membela rakyat. Akan tetapi ketika kita berada di hadapan rakyat, maka kita membela dan mendoakan kebaikan untuk pemimpin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Jamaah kaum muslimin, sidang Jumat azanillahu wa iyyakum. Di khutbah pertama telah kita dengarkan bersama beberapa prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah di hadapan para pemimpin. Bagaimana kaum muslimin menyikapi kezaliman pemimpin dan semisalnya. Maka prinsip yang banyak kita lupakan, banyak menghilang di tengah kita adalah prinsip yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili tadi. Bagaimana kita ketika di hadapan para pemimpin, ketika kita punya kesempatan, ketika kita duduk bersama mereka, disitulah afdhalul jihad, sebaik-baik jihad. Momen kita menyampaikan keluh kesah masyarakat, momen kita menasehati mereka secara diam-diam. Adapun ketika kita di halayak umum, di tempat-tempat umum, di sosial media, disitulah momen kita untuk banyak-banyak menasehati masyarakat agar bersabar, untuk banyak-banyak menasehati masyarakat untuk mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya. Maka jamaah kaum muslimin, sidang Jumat azanillahu wa iyyakum, ketika ada seruan-seruan yang tidak berdasar, ketika ada seruan-seruan untuk ribut, untuk demonstrasi dan semisalnya, maka kita tanyakan, kalau misalnya orang-orang itu melakukan aksi, kalau yang mereka harapkan terjadi, presiden lengser dan semisalnya, apakah nilai dolar langsung menurun? Apakah nilai rupiah langsung menguat? Apakah kondisi ekonomi Indonesia langsung membaik?
Apakah antek-antek asing dari negara kita yang sering ditakutkan langsung cabut dari negara kita, kembali ke negara asal mereka? Atau justru yang terjadi sebaliknya, ekonomi semakin carut marut, keamanan hilang, penjarahan di mana-mana, orang-orang semakin mudah menjajah negara kita tercinta. Oleh karena itu Nabi SAW mewanti-wanti kita, man mata wa laysa fi unuqihi bay'atun mata maitatan jahiliyah. Barang siapa yang meninggal dunia dalam kondisi dia tidak mengakui pemimpinnya, dia melepaskan baiat dari pemimpinnya yang sah, mata maitatan jahiliyah, maka dia mati sebagaimana mati bangkai yang tersesat. Dia mati dalam kondisi terhina. Oleh karena itu jamaah kaum muslimin, sidang Jumat azanillahu wa iyyakum, kita sedang berada di masa-masa fitnah. Kita sedang berada di masa-masa ujian di mana kesabaran sangat dituntut sebagaimana yang dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan mudah-mudahan negara Indonesia kita menjadi negara yang baldatan thayyibah, menjadi negara yang aman, makmur dan tentram. Kita doakan kebaikan untuk pemimpin-pemimpin kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan mereka hidayah dan taufik, dan kita doakan mudah-mudahan masyarakat kita lebih bersabar atas kondisi yang ada. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أقيموا الصلاة.